Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang 10 fakta tentang pupuk urea untuk perkebunan kelapa sawit. Karena bahwa urea merupakan salah satu pupuk wajib yang diberikan di perkebunan kelapa sawit, karena memang kebutuhan yang sangat cukup besar bagi kelapa sawit itu sendiri untuk menopang produksi. Maka ada 10 fakta yang akan kita ungkap pada hari ini berkaitan dengan pupuk urea. Yang pertama adalah bahwa pupuk urea terbuat dari udara, di mana bahwa urea adalah terbuat dari udara yang dikompres, diberikan bahan pembawa, maka urea sangat-sangat mudah mencair, sehingga dan mudah meresap ke dalam sistem perakaran tanaman kita. Jadi karena memang dari udara yang dikompak, diberikan bahan pembawa. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa kandungan urea adalah 46% nitrogen, sedangkan 54-nya adalah bahan pembawanya. Maka hal inilah yang sering digembor-gemborkan bahwa urea akan memberikan sebuah pemadatan tanah, walaupun kenyataannya butuh waktu yang cukup sangat lama sekali terjadi pemampatan tanah ataupun pemadatan tanah ketika menggunakan urea. Karena bahwa pada prinsipnya urea adalah dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, karena memang kebutuhan kelapa sawit akan unsur hara nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Dengan kandungan 46%, maka seiring berjalannya waktu kandungan nitrogen dalam urea itu akan bisa berkurang jika penyimpanannya nggak benar, dan juga mudah mudah hanyut karena memang kondisinya terbuat dari udara dan dia memang mudah terserap, namun dia juga mudah hajat atau kalau memiliki berat jenis yang relatif lebih rendah, dan dia memang mudah dibawa oleh aliran permukaan. Yang ketiga adalah bahwa urea di dalam kelapa sawit berfungsi sebagai penyusun klorofil. Artinya kekurangan nitrogen atau kekurangan urea maka menyebabkan kondisi daun menjadi kekuningan, karena faktor penyusun klorofil sendiri adalah C55, H72, O5N4 dan magnesium. Di sini ada 4 gugus nitrogen yang menjadi penyusun klorofil. Hal inilah yang menyebabkan kekurangan nitrogen, salah satunya bersumber dari urea, menyebabkan daun menjadi kekuningan. Karena memang penyusun klorofil itu sendiri ada 4 gugus nitrogen. Kemudian yang keempat adalah bahwa Indonesia pada saat ini menjadi negara kelima penghasil urea terbesar di dunia, yang angkanya adalah sekitar 2.664.927 ton per tahunnya. Artinya bahwa Indonesia merupakan negara penghasil urea terbesar nomor 5 di dunia. Kemudian fakta yang kelima, urea memiliki gugus CONH22 kali yang secara kimiawi merupakan memiliki ikatan organik tapi tidak pernah dianggap sebagai pupuk organik. Ini faktanya. CONH22 kali adalah, kalau kita lihat secara strukturnya, adalah merupakan pupuk berikatan organik, namun tidak pernah dianggap menjadi pupuk organik karena memang pembuatannya di pabrik. Kemudian fakta yang keenam, urea merupakan pupuk yang berbahaya. Jika cuma kata-kata itu saja, maka harus kita buktikan. Urea merupakan pupuk yang berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena bahwa urea ketika terlempar ke daun, maka dia akan mengalami plasmolisis. Daun ini akan mengalami plasmolisis karena memang tekanan udara yang terbuat dari udara yang dikompres, maka memiliki tekanan yang luar biasa terhadap daun. Ketika dia menempel ke daun, maka dia akan terjadi penyerapan air dari dalam daun untuk melelehkan ureanya. Sehingga bahwa urea ini harus sangat diperhatikan penggunaannya. Jangan sampai penggunaan urea akan menjadikan kita menjadi berbudidaya menjadi bahaya. Maka itu ikuti aturan mainnya dari penggunaan urea sendiri, apakah dosisnya, dan terutama ketika urea sudah mulai dicairkan oleh para petani semuanya untuk ini, maka hitunglah secara tepat perhitungannya. Jangan sampai perhitungannya menjadi salah yang membahayakan tanaman yang kita budidayakan. Kemudian nomor 7, termasuk
pupuk hara makro atau pupuk makro untuk kelapa sawit dijumlahkan dalam jumlah yang cukup banyak di dalam tanaman belum menghasilkan, merupakan pupuk utama yang terbesar yang diberikan di bawah KCL. Namun setelah dia kondisinya lebih tua di dalam tanaman yang menghasilkan, yang sudah mulai panen, maka urea menjadi nomor 2 setelah KCL, karena bahwa faktor penyusun kejanjangan ataupun tandan buah segar sendiri paling banyak adalah KCL-nya dibandingkan nitrogennya. Banyak kaliumnya dibandingkan nitrogennya. Fakta yang ke-8, urea jarang palsu. Karena apa? Karena bahwa pemalsuan urea itu akan sangat susah sekali. Karena bahwa urea yang dipalsukan untuk ada bahan yang mendekati bentuk kristal putih itu memang susah dicari. Kalau toh dicampur dengan pasir kuarsa, maka sangat fales, kalau bahasanya itu sangat fales sekali, itu sangat susah untuk ditiru. Jadi urea jarang palsu. Nomor 9, bahwa ada 2 jenis urea di dalam sistem pemasarannya. Ada urea yang subsidi, ada yang urea non subsidi oleh pemerintah. Keduanya memiliki warna yang berbeda. Pupuk yang subsidi berwarna warna yang relatif pink ataupun merah muda, sementara non subsidi berwarna kristal putih. Jadi memang urea termasuk pupuk yang susah dipalsukan dan memiliki 2 sistem pemasaran. Ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Nomor 10, yang paling penting adalah seperti ini, bahwa urea akan memiliki penurunan kandungan akibat lingkungan. Contohnya gini, kalau para petani semuanya beli urea di pasaran, maka perhatikan kemasannya. Kandungan 46% nitrogen akan sangat mudah dia turun kandungannya jika penyimpanannya nggak benar. Jika penyimpanannya dia harus terletak di lantai, maka lantainya harus menggunakan alas. Jangan dia bersentuhan langsung dengan kelembaban. Ketika dia bersentuhan langsung dengan kelembaban, maka persentase 46% nitrogen bisa turun menjadi 40%, 30%, bahkan sampai setengahnya. Maka para petani dan para planter semuanya jangan pernah membeli urea di pasaran dengan kondisi yang terbuka. Kalau toh diminta eceran, maka pastikan ecerannya tertutup rapat di dalam sebuah plastik kemasan yang sekiloan, 2 kiloan, atau 5 kiloan, maka yang sudah tertutup rapat. Karena sangat mudah sekali penurunan kandungan urea itu sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan para planter semuanya. Inti dari 10 fakta ini adalah bagaimana kita memahami urea sebagai pupuk utama di dalam kelapa sawit kita. Jangan sampai di kelapa sawit kita ini menjadi sebuah kita salah kaprah ketika kita menggunakan urea. Masih terus petani Indonesia, pahami selalu pemupukan kelapa sawit supaya penyerapan unsur hara kita efektif dan produksi kita menjadi maksimal dan optimal. Terima kasih, salam planter Indonesia.